Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar adalah karena kita menjadi umat Muslim, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi waktu untuk menambah amal ibadah setiap harinya, walaupun sedikit demi sedikit. Tujuan kita hidup adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunnah, rajin membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah lainnya. Jadilah kita umat yang selalu mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur atas rahmatnya lah kita diberikan umur yang panjang, dan semoga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan selalu bertakwa. Saudara-saudaraku, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain agar bertambah amal ibadahnya. Tebarkanlah kebaikan walaupun hanya 1 ayat. Dalam hal ini, saya bukannya menakuti, justru ingin berbagi, dan ini adalah yang harus dipersiapkan. Karena datangnya kematian bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang umur, karena semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun orang menjaga kesehatan, pola makan dan pola tidur, dan lainnya pasti juga akan menghadapi kematian. Maka berakhirlah masa di dunia, dan tentunya di tempat tinggal kita sering mendengar pengumuman dari masjid, telah meninggal dunia si fulan. Dan beberapa bulan kemudian ada pengumuman kembali, telah meninggal dunia si fulan. Saudara-saudaraku, untuk itu saya memotivasi saudara-saudara untuk selalu beramal saleh dan dimanapun selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan dari hal maksiat, berbanyaklah ibadah. Kita harus menyadari sebelum waktunya ajal menjemput kita. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Jika sudah beramal soleh, maka jagalah amalan kita. Banyaklah mengingat Allah, karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, kapan, dan dengan cara apa Allah mengambil kita. Yang pasti, mari bersama-sama berusaha menambah amal ibadahnya. Saudara-saudaraku, semua kenikmatan di dunia ini pasti akan sirna. Sedangkan yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Namun sayangnya, betapa banyak yang terlena dengan dunianya yang nanti akan sirna. Ada 3 hal yang menemani kita jika kita meninggal, yang menemani di alam kubur, yaitu sebagai berikut. Pertama, amalnya. Kedua, keluarganya. Ketiga, hartanya. Untuk yang nomor 2 dan 3 akan meninggalkan kita, tidak menemani di alam kubur. Hanya amalnya yang akan menemani kita di alam kubur. Saudara-saudaraku, maka kita perlu persiapan dengan cara menuntut ilmu di majelis ilmu, bisa belajar dengan buku, atau belajar dengan ustadz yang dikagumi, dan bisa lewat sosial media.
Kalau sudah tiba ajal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dilambatkan ataupun dipercepat. Jadi, saat itulah manusia meninggal. Kita harus paham dan selalu mengingat kematian. Jangan bangga dengan kecantikan atau ketamanan dan kesuksesan. Semua akan hilang dengan datangnya kematian. Apa yang ada di dunia akan lenyap. Apa yang ada di akhirat akan abadi. Saudara-saudaraku, mari berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan umur panjang dan baik pula amalnya. Di antara hikmah dari mengingat kematian adalah yang pertama, mendorong diri untuk selalu bersiap menghadapi kematian sebelum tiba waktunya. Yang kedua, tidak menjadi manusia yang cinta dunia. Terlalu cinta dunia adalah sebab utama kegelisahan manusia. Ketiga, menjauhkan diri dari angan-angan dunia yang berlebihan. Keempat, selalu beramal untuk akhirat dengan terus berusaha menjadi manusia yang baik dan bertakwa. Kelima, meringankan seorang hamba dalam menghadapi ujian dunia. Keenam, mencegah ketamakan terhadap nikmat duniawi. Ketujuh, mendorong untuk bertaubat dan muhasabah dari kesalahan di masa lalu. Kedelapan, memberi semangat untuk mendalami agama dan lebih terjaga dari hawa nafsu. Kesembilan, melembutkan hati, mempunyai sikap rendah hati, tidak sombong dan berlaku zalim. Kesepuluh, menumbuhkan rasa toleransi, mudah memaafkan kesalahan dan kelemahan orang lain. Mudah-mudahan saudara-saudaraku mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan untuk memotivasi kita menjadi lebih baik lagi dalam ibadahnya, terutama kepada diri saya pribadi. Terakhir, semoga kita termasuk hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan mulia kita. Syukron.